sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih ya Yesus. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan. Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh hatiku. Engkau yang lebih mengenal, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Engkau
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya. 3 minggu yang lalu waktu saya mau menyiapkan firman, tiba-tiba Roh Tuhan ngomong sama saya. Masuk 2025 jemaat GMCC doakan, urapi satu persatu. Saya nggak pernah mengurapi saudara selama ini ya, selama melayani ya. Karena buat saya kalau nggak penting-penting banget, kalau bukan Tuhan yang suruh nggak usah lah. Jadi tahun ini akan ada masalah yang banyak besar dan badai yang besar. Tapi waktu kita diurapi saudara sebagai orang percaya, lalu kita meresponi tentang kebenaran Tuhan, meresponi hidup kita harus hidup lebih benar, karena kita meresponi Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Respon kita membangun mesbah doa, respon kita membangun saudara, mesbah doa bersama anak kita, hidup dalam integritas, hidup dalam kekudusan. Para single, para anak muda, jaga badanmu waktu saudara pacaran. Jangan taruh badan ini kepada pasanganmu di tempat tidur yang tidak baik saudara. Karena masa depan ditentukan waktu saudara menjaga kekudusan. Para suami, para pria jaga kekudusan. Ketika engkau sudah punya istri dan anak-anak, para istri juga harus jaga kekudusan. Dan kita meresponi firman Tuhan sebagai orang percaya. Kita dikasih otoritas karena kita meresponi hidup dengan benar. Amin saudara. Tahun lalu saya berkata orang benar saja akan menghadapi masalah, apalagi yang tidak benar. Tuhan tidak akan bela hidup saudara. Orang benar, orang yang meresponi firman, Tuhan akan bela ketika badai datang. Tapi balik lagi saudara, apa sih itu pengurapan? Banyak orang mencari pendeta untuk diurapi, lalu hidupnya juga gak berubah. Mereka cari pendeta A, B, C, D, E, diurapi. Seolah-olah itu minyak urapan sebagai saudara? Alat yang sangat berkuasa dibanding nama Tuhan Yesus. Saudara, minyak urapan hanya benda mati, tidak berkuasa apa-apa. Yang berkuasa adalah diri saudara. Ketika saudara meresponi firman Tuhan, dan respon itu memberikan otoritas, bukan karena minyaknya. Minyak hanya sebuah minyak. Minyak hanya sebuah meterai. Saudara, di dalam perjanjian lama, kisah Musa ya saudara ya. Musa disuruh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Raja Firaun mengeraskan hati luar biasa. Sampai-sampai Tuhan memberikan 10 tula. Tula pertama, tula kedua, tula ketiga. Air menjadi darah, belalang, kematian, putra sulung, kematian. Sampai tula terakhir. Bangsa Mesir dihabiskan oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel sampai ternaknya dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Meterai darah Kristus lewat darah anak domba. Waktu Musa saudara, setiap umat bangsa Israel saudara, bangsa Ibrani, mereka mengambil darah anak domba, lalu darahnya dioleskan di depan pintu rumah masing-masing. Kenapa? Karena tula kematian sedang melanda Mesir, sekaligus mematikan saudara. Nah saudara, hanya pintu-pintu bangsa Israel yang punya meterai darah anak domba Allah, dilewatkan, diluputkan dari kematian. Kita udah gak pakai darah anak domba saudara, karena itu sebuah meterai. Kita menggunakan minyak biasa yang kita percayai ada kuasa dalam hidup saya. Sehingga waktu saya menggunakan minyak itu berkuasa. Bukan minyaknya ya, tetapi kitanya yang sudah berkuasa. Lalu kita mengurapi anak kita, siapapun boleh mengurapi keluargamu. Saudara boleh mengurapi di depan pintu rumah, di depan toko saudara. Tujuannya apa? Tuhan yang berperkara. Bukan mencari untung, mencari hoki, mencari pasangan hidup lewat minyak. Boleh saja, tapi jangan salah dimengertikan bahwa minyak urapan hanya sebuah benda mati. Oleh karena itu saudara, di Kisah Rasul 2 ayat 41, ketika murid-murid Yesus saudara diurapi, maka penuhlah mereka dengan otoritas, kuasa dan mujizat Allah. Ketika mereka diurapi saudara, hidup mereka tidak sama lagi. Hidup mereka mengalami demonstrasi kuasa Allah. Mereka yang tidak kudus tiba-tiba karena Tuhan, hidup mereka jadi kudus. Tiba-tiba hidup mereka penuh dengan masalah. Tiba-tiba karena Tuhan, hidup mereka yang penuh masalah tiba-tiba berubah total karena Tuhan.
Manusia tidak bisa mengusahakan hidupnya mendekat sama Tuhan, tidak bisa. Manusia tidak bisa menguduskan dirinya tanpa Tuhan. Sekudus-kudusnya hidup kita, sekudus-kudusnya kita menjaga hidup kita, tetap loh saudara, dalam seminggu kita buat dosa juga. Hampir tiap hari mata kita berdosa, hati kita berdosa, pikiran kita kotor, najis, ngiri aja dosa saudara. Bahkan mana mungkin manusia bisa hidup kudus. Makanya inisiatif Tuhan, Dia turun menguduskan, dan usaha manusia sama sekali tidak ada saudara. Saudara, apa sebenarnya pengurapan itu saudara? Saudara, pengurapan karena karya Roh Kudus mau melayani Tuhan. Dia mau berbicara sama saudara sebagai orang percaya. Sehingga pengurapan itu digunakan sebagai sebuah tugas. Tugas apa? Tugas kita bersaksi, tugas kita melayani keluarga, tugas kita melayani klien. Kita penuh dengan otoritas kuasa Tuhan. Karena kita diurapi, kita punya integritas. Orang melihat hidup kita kok beda total. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di dalam diri kita. Sehingga orang melihat kita orang benar, kita orang percaya. Orang ini punya kuasa, wibawa kuasa Allah. Itulah yang dimaksud dengan sebuah pengurapan. Minyak itu akan dioleskan di kening saudara. Enggak akan terjadi apa-apa kok. Bukan berarti setelah diurapi hutang beres, tetap saudara mesti bayar. Bukan berarti setelah dioles minyak, tiba-tiba pernikahan saudara jadi baik. Enggak juga saudara. Karena pernikahan, masa depan, pekerjaan, hutang piutang, masalah hidup, itu harus dihadapi lewat saudara yang mengalami masalah. Tetapi karena kita dikasih otoritas, minyak urapan, lambang. Kita diberikan kuasa yang lebih, yang tadinya tidak punya daya, sekarang tiba-tiba punya kekuatan. Yang tadinya tidak punya otoritas, tiba-tiba kok berani mengambil keputusan. Yang tadinya takut, gelisah, tiba-tiba kok tidak takut. Kenapa? Karena saudara diurapi. Apakah pengurapan itu hanya pendeta-pendeta saja yang mengurapi? Enggak juga. Saudara kapanpun, setiap saat bisa mengurapi anak-anak saudara. Mengurapi istri saudara, mengurapi siapapun, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jangan taruh minyak urapan di kening mertuamu yang bawel. Tetap saudara, dia tetap bawel. Kenapa tidak berkuasa? Esensinya saudara tidak mengerti. Minyak urapan sama seperti air ini. Saudara mau buang, mau lempar, saudara nggak berdosa kok. Tapi kalau saudara memberhalakan minyak atau air, segala-galanya, lalu saudara mulai sembah, lalu saudara mulai mengkultuskan, mengistimewakan minyak atau air ini. Air yang tidak ada apa-apa menjadi apa-apa karena ada roh lain, roh kegelapan yang saudara sembah masuk di dalam minyak atau air tersebut. Betul gak saudara? Makanya ajaran kita gereja Bethel Indonesia. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain. Saudara, di dunia Indonesia ada ratusan aliran kepercayaan tentang Yesus Kristus. Baptis aja udah banyak perdebatan. Ada yang selam, kita selam. Ada yang percik, ada yang pakai bendera, ada yang pakai kain, ada yang diteteskan, macam-macam perdebatannya. Makanya jadilah jemaat yang bertumbuh di gereja yang sama supaya saudara tidak bingung aliran yang mana nih. Perpuluhan aja beda doktrin, beda aliran. Pengurapan aja beda aliran, beda macam-macam. Ada yang ditembakkan gitu ya. Saya kadang lihat ada satu pelayanan, ya saya nggak mau, ya bukan berarti dia salah, tapi menurut saya nggak begitu juga. Pakai pestol air diisi minyak lalu tembak-tembakin. Ya nggak salah juga, tapi maksud saya, yuk balik lagi. Kenapa kita diurapi? Karena saudara pengen ditaruh meterai sebagai orang percaya ketika ada masalah yang besar, roh kegelapan yang ingin menghancurkan. Atau teman bisnis saudara yang ingin menjatuhkan lewat santet. Saudara ada meterai darah Kristus di kening saudara. Sehingga kuasa kegelapan apapun dia lewat begitu saja. Tapi bukan berarti saudara sudah diminyaki, diurapi, hidup saudara boleh sembarangan. Enggak juga. Yang sembarangan juga jatuh juga disantet. Jadi waktu diurapi, respon kita, yuk kita berusaha hidup lebih baik. Memang tidak ada manusia yang bisa hidup baik kalau bukan kekuatan manusia. Kalau bukan kekuatan Allah. Makanya entah kita diurapi, minta Tuhan, aku mau berubah loh. Aku mau bisa doa loh.
para pria supaya bisa hidup kudus, mata ini kudus. Susah ya pria hidup kudus ya? Wah, saya aja mau ngomong jujur, susah sekali. Ya, hidup kudus tuh pria susah, luar biasa. Makanya iblis serang mata kita terus menerus. Karena kita bisa melihat, jualnya sih ban. Tapi ada gambar cewek pakai rok mini. Ada hubungannya, buat cewek nggak ada hubungannya. Buat cowok itu berhubungan buat saya. Makanya kita beli ban, padahal kita nggak punya ban mobil. Kita beli. Kenapa? Karena fokus utamanya ada wanita di ban mobil itu. Pria jatuh di mata, wanita jatuh di telinga. Suaminya nggak pernah muji. Pasangannya kasar. Suaminya bego-begoin. Ada cowok lain. Mukanya mah lebih jelek. Jangan lupa ya. Istri kedua, suami kedua, selingkuhan istrinya pasti mukanya enggak lebih cakep daripada istri pertama. Tapi godaannya lebih kuat daripada istri pertama. Kok suami pada nganggap gitu sih? Cewek itu jatuh di telinga, dipuji, dihargai, dibilang cantik, dibilang bagus, dibilang, aduh kurusan, itu udah terbangnya luar biasa. Padahal kurusnya cuma 0,5 gram. Tapi dia melayang-layang, kenapa? Jatuh di telinga, pria jatuh di mata. Jadi saudara, pengurapan itu dikhususkan buat kita saudara. Untuk kita bisa mengerti tentang Tuhan. Nah, kata Yunani dipakai dengan bahasa krio yang berarti mengolesi atau menggosok dengan minyak. Dengan maksud saudara ditabiskan sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Dalam perjanjian lama saudara, perjanjian baru saudara. Nah, kata ini dipakai juga saudara untuk mengurapi. Pada zaman itu orang diurapi untuk menyatakan berkat Allah, menyatakan panggilan hidup dan tujuan hidup, tujuan melayani. Makanya saudara setiap minggu itu ayo angkat tanganmu, biar berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas hidupmu. Apa saja yang kau perbuat, ada sukacita penyertaan Tuhan. Itu sama dengan meterai yang diurapi di kening ini. Sama. Cuma saudara mau persepsinya mau yang mana nih? Sama, semuanya sama. Yang membuat sama itu ketika saudara hidup dalam kebenaran, meresponi kebenaran, dan saudara berjalan dalam kebenaran, kuasa Tuhan akan sangat besar dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara menyelesaikan amanat agung. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara pikiran manusia. Kok gak selesai-selesai? Saudara diurapi. Kok ada masalah hidup ini kok begini-gini saja? Saudara diurapi. Tapi banyak orang jemaat yang suka diurapi, hidupnya gak berubah. Kenapa? Karena dia tidak merespon dan dia tidak mau merubah. Pengurapan minyak hanya sebatas minyak, tidak ada fungsi apapun. Yang berfungsi ketika saudara bangun hubungan bersama Tuhan. Ya, pengurapan diberikan untuk saudara menghadapi masalah yang besar dengan kekuatan Allah. Waktu saudara diurapi, saudara sedang berkata sama Tuhan, Tuhan, aku punya masalah, aku punya sakit, aku punya air mata yang tidak pernah diselesaikan. Waktu aku diurapi, aku mempercayai hidupku lebih lagi bersama Tuhan. Karena Tuhan yang mengambil alih masalah-masalah hidup saya. Amin. Amin saudara. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua, memberikan kemampuan kita mengusir roh kegelapan. Di Jakarta roh kegelapan, santet, jimat mungkin udah berkurang ya. Karena kita makin lama lahir dengan keadaan makin pintar. Generasi Z, anak saudara yang mungkin balita nih, baru lahir nih. Generasi Alpha, mereka lebih gak percaya lagi tentang dunia-dunia roh itu. Tetapi kalau saudara pelayanan di pedalaman, tempat saya di Poso, kita khotbah, ada suara gong, gong, dung, 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 gong, dung, dung. Mereka lagi santet kita yang lagi khotbah. Apakah saya sering disantet? Ya gak sering sih, tapi pernah. Tapi begitu ada kuasa Tuhan, kita tidak mampu menyingkirkan santet, tetapi yang memampukan kuasa Allah. Dia menutup kita, keluarga kita dengan darah Kristus, sehingga roh apapun saudara tidak bisa masuk ke dalam hidup kita, kecuali kita mengizinkannya. Kita mengizinkan berbuat dosa. Kita mengizinkan hidup kita berdosa terus tanpa sadar. Kita mengizinkan dan tidak pernah minta ampun. Hati kita kotor, hati kita iri. Celak dibuka dan kuasa kegelapan masuk dalam hidup saudara. Amin. Saudara mau diurapi? Mari yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita.
Nanti selama saudara baris, saudara cuma minta, Tuhan aku mau diurapi. Biar roh Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, sebelum kami diurapi, mari lihat hati kami Tuhan. Selidiki hati kami. Ada kata-kata iri hati. Ada rasa dendam, rasa benci yang kami tidak bisa selesaikan. Aku mau biar Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan, begitu banyak masalah, penyakit, kehidupan, hidup dalam kemiskinan, mungkin dalam standar jauh dari kata berkat Tuhan. Hidup yang terlalu biasa-biasa saja. Hidup kami penuh dengan air mata. Mungkin kami hari ini mau merespon. Ini aku Tuhan. Aku mau diurapi. Aku membuka hatiku. Hidup dalam kekudusan. Memiliki hubungan senantiasa membangun bersama Tuhan. Mari para WL singer bisa nyanyikan lagu. Ya Rabbashadara. Buka hati untuk jamaah. Ayo para asyir membantu. Berserah Para asyir membantu. Lewat jalur yang sebelah kiri, paling kiri. ambil alih Seluruh hidupku di altarku menyembah. buka hatiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kebenaran Yesus, Yesus memeliharaku. Dalam tangan kananku, Yesus, Yesus memberiku kebenaran. Haleluya. Yesus memegangku dengan tanganmu, dalam tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Mari sembah Dia, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kebenaran. Kita diurapi, yuk jaga hidup, jaga badan, jaga mata, jaga kekudusan. Buat yang masih single, jaga hidupmu. Yang wanita, tubuhmu sangat berharga. Mungkin saudara gak punya orang tua yang mendidik saudara, memeluk saudara dengan kasih yang cukup. Bukan berarti kita menjual tubuh kita, tanda kutip, dengan pasangan yang kita cintai mati-matian. Boleh cinta mati-matian, jangan pernah serahkan apapun. Boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi jangan lakukan hal yang di luar firman Tuhan. Mulai hari ini kita bangun hubungan kita sama Tuhan. Mulai hari ini kita bangun mesbah kita sama Tuhan. Mulai hari ini kita biasakan mulut ini menyembah Tuhan, mengucap syukur, mengangkat tangan. Di waktu saudara sendiri, di waktu saudara gagal, Tuhan mau banyak bicara. Bahkan di banyak air mata, Tuhan mau bicara. Mazmur berkata, Tuhan mau berbicara kepada orang yang remuk hati, hancur hidupnya, dan penuh dengan air mata. Di situ Tuhan mau bekerja. Dan Tuhan mau mendengar dan sekaligus menjawab doa saudara. Jadi Tuhan itu mau berbicara waktu kita putus asa penuh dengan air mata. Tuhan mau berbicara ketika saudara menawarkan, membuka hati. Tuhan, aku butuh Tuhan. Amin. Hari ini saudari berkati pulang. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bawa meterai Kristus dan kita jaga itu. Mari kita angkat tangan kita. Biar berkat kasih karuniamu Tuhan buat kami. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan ada di depan kami. Kami terlalu mengerti, percaya Tuhan sudah membela hidup kami, membela masalah kami. Darah Yesus cukup buat semua kelemahan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.